Yang pertama adalah psikologi kerja. Orientasi awal. Keterkaitan antara psikologi dasar dengan psikologi kerja amat sangat berpengaruh. Sebagai contoh, informasi yang didapatkan di psikologi kerja berasal dari psikologi dasar, tetapi psikologi kerja juga menyumbang ide dan teknik untuk memperkuat psikologi dasar tersebut. Psikologi fisiologis menyangkut hubungan antara pekerja dan tubuh. Misalnya, psikologi fisiologis mungkin menyelidiki aktivitas listrik di otak yang terkait dengan perilaku, pikiran, dan emosi. Psikologi kognitif berfokus pada fungsi kognitif kita, yaitu proses berpikir. Psikologi perkembangan menyangkut cara-cara di mana orang tumbuh dan berubah secara psikologis. Psikologi sosial menyangkut bagaimana perilaku, pikiran, dan emosi kita memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Psikologi kepribadian berfokus pada kecenderungan karakteristik orang untuk berperilaku, berpikir, dan merasa dengan cara tertentu. Tradisi psikoanalitik. Yang pertama, sumber energi insting. Yang menonjol di antara naluri itu adalah seks dan agresi. Yang kedua, ego. Ini berusaha menyalurkan impuls sehingga diekspresikan dalam cara yang dapat diterima secara sosial pada waktu yang dapat diterima secara sosial. Ini beroperasi pada prinsip realitas. Hati nurani sumber moralitas. Ini berkembang selama masa kanak-kanak dan mewakili standar yang diinternalisasi orang tua anak. Ini mendefinisikan standar ideal dan beroperasi pada prinsip kesempurnaan. Selanjutnya, apa itu psikologi kerja? Yang pertama, seleksi dan penilaian personel untuk semua jenis pekerjaan dengan berbagai metode, termasuk tes dan wawancara. Kedua, pelatihan, identifikasi kebutuhan pelatihan dan desain penyampaian dan evaluasi pelatihan. Yang ketiga, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Identifikasi aspek-aspek kunci dari kinerja pekerjaan, desain sistem untuk penilaian dan pengembangan kinerja yang akurat, pelatihan dalam penggunaan intervensi, penilaian, dan pengembangan seperti rencana pengembangan pribadi. Yang keempat, pengembangan dan perubahan organisasi, analisis sistem dan hubungan, keterampilan kepemimpinan dan negosiasi, analisis dan perubahan budaya dan atau iklim organisasi. Yang kelima, interaksi manusia-mesin, analisis dan desain peralatan dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik dan kognitif manusia. Yang keenam, konseling dan pengembangan pribadi, teknik pendengaran dan konseling mengenai pekerjaan dan masalah yang berhubungan dengan karir, penilaian dan analisis minat dan aspirasi karir masyarakat. 7. Desain lingkungan dan pekerjaan, kesehatan dan keselamatan, penilaian yang ada dan fitur lingkungan yang disukai seperti tingkat cahaya, posisi ruang kerja, dan sumber bahaya, risiko atau stres. Psikologi kerja dan kelompok tertentu di tempat kerja. Perempuan, etnis minoritas, dan penyandang disabilitas semuanya melihat pergerakan menuju pengakuan yang lebih baik di pasar tenaga kerja, tetapi masih belum menikmati kesetaraan dan undang-undang untuk melindungi mereka tidak selalu sepenuhnya efektif. Selanjutnya, teori penelitian dan praktek di tempat kerja psikologi. Mungkin yang paling penting, psikolog kerja yang menggunakan desain yang berbeda sering memiliki posisi filosofis yang berbeda tentang sifat pengetahuan dan keberadaan dari realita objektif. Desain penelitian dapat dibedakan dari metode pengumpulan data. Metode meliputi kuesioner, tes, wawancara, observasi, tindakan psikofisiologis, dan sumber arsip. Pertama, di mana dua atau lebih kelompok orang dibandingkan. Dan kedua, di mana dua atau lebih variabel sedang diperiksa untuk melihat apakah mereka cenderung pergi bersama-sama. Jadi melihat korelasi antara keduanya.
Selanjutnya di bab ketiga, terdapat studi kasus pembukaan. Siswa menghadapi tes kepribadian untuk tempat universitas. Universitas-universitas Inggris akan memperkenalkan tes kepribadian dan teknik perekrutan gaya kota untuk mengidentifikasi siswa cerdas dari latar belakang yang lebih miskin. Di bawah rencana pemerintah untuk merombak penerimaan, Menteri Pendidikan Pemerintahan Inggris akan menerbitkan rencana bulan ini untuk regulator akses untuk memastikan remaja memenangkan tempat berdasarkan prestasi, menyusul kontroversi mengenai apakah universitas secara tidak adil menolak murid yang berpendidikan swasta. Untuk meyakinkan orang tua kelas menengah, regulator kemungkinan akan memantau tidak hanya diskriminasi Menara Gading terhadap anak-anak miskin, tetapi juga diskriminasi positif yang canggung yang tidak adil bagi murid kaya. Dilihat di tabel pelatihan 3.1, bagaimana cara menguji kecerdasan seseorang. Terdapat artikel di Penjaga Surat Kabar pada bulan Oktober 2003 melaporkan bahwa si Andrew Nirman dinobatkan sebagai orang terpintar di dunia oleh Masyarakat International IQ yang berbasis di New York. Model kecerdasan yang lebih baru, tidak seperti model kecerdasan struktural sebelumnya, model sistem pemerluas konsep yang mendasari kecerdasan untuk memasukkan konsep selain kemampuan kognitif. 3 pendekatan kontemporer ditinjau secara singkat. Beberapa pendekatan baru terhadap teori kecerdasan telah menjadi cukup luas, baik dalam penerimaan maupun penerapannya. Kecerdasan ganda Gardner M1. Gardner mengusulkan 7 jenis kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama linguistik, yang kedua spasial, yang ketiga musikal, yang keempat matematika logika, yang kelima kinetik tubuh, yang keenam antar pribadi, yang keenam intrapersonal. Masing-masing dari 7 kecerdasan ini diturunkan dari klarifikasi subjektif Gardner tentang kemampuan manusia berdasarkan seperangkat kriteria ilmiah seperti bukti neuropsikologis, dukungan dari psikologi eksperimental, dari temuan psikometri. Teori kecerdasan teriaki Sternberg. Sternberg menyarankan bahwa kecerdasan analitis, keterampilan pemecahan masalah didasarkan pada operasi bersamaan komponen, metakomponen, dan kinerja dan komponen kecerdasan perolehan pengetahuan. Komponen meta mengontrol, memantau, dan mengevaluasi proses kognitif. Dengan kata lain, metakomponen memutuskan apa yang harus dilakukan dan komponen kinerja benar-benar melakukan. Terdapat 5 faktor yang mewakili cara yang memadai untuk menggambarkan dimensi dasar kepribadian. Yang pertama itu ada ekstroversi, yang kedua neurotisme, yang ketiga kesadaran, yang keempat kesesuaian, dan yang kelima itu keterbukaan terhadap pengalaman. Ringkasan, perbedaan individu dalam kepribadian dan kemampuan kognitif telah menjadi subjek banyak penelitian psikologis. Meskipun ada banyak kerangka teoritis yang berbeda, pendekatan analitik faktor sifat paling penting dalam psikologis kerja. Penelitian faktor analitik telah menemukan struktur dasar yang stabil untuk kemampuan kognitif dan kepribadian. Selanjutnya, di bab keempat terdapat studi kasus pembukaan memperlancar proses seleksi. Selama 2 dekade terakhir, pemerintahan Inggris telah menyempurnakan proses yang digunakan untuk merekrut staf baru ke tingkat yang setara dan seringkali melebihi proses yang sebanding di sektor swasta. Di banyak bagian sektor publik, mekanisme yang digunakan untuk perekrutan sangat maju dan beberapa stereotip sektor publik salah tempat. Kompetensi dan analisis kompetensi. Secara tradisional, analisis pekerjaan bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan peran pekerjaan. Banyak organisasi sekarang menggunakan analisis kompetensi untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan yang penting untuk melakukan peran pekerjaan tertentu. Sedangkan analisis kompetensi berfokus pada perilaku yang diperlukan untuk peran pekerjaan. Perilaku yang dapat diamati yang mendasari kompetensi ini dapat berupa: yang pertama, secara aktif mendengarkan pelanggan dan berusaha memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, secara proaktif mencari umpan balik dan keterlibatan pelanggan dalam proses pengembalian keputusan. Yang ketiga, memastikan bahwa pelanggan merasa nyaman dan mengendalikan interaksi penjualan. Analisis kompetensi digunakan untuk membangun model kompetensi untuk setiap peran pekerjaan, di mana model dapat mengidentifikasi beberapa kompetensi dengan indikator perilaku yang terkait. Terdapat 2 indikator. Contoh indikator perilaku positif. Yang pertama itu menerima dan mempromosikan cara kerja baru. Yang kedua, memperlakukan anggota tim lain secara setara dan mengakui orang sebagai individu. Yang ketiga, menunjukkan gaya interaksi kooperatif dan memandang kesuksesan dalam hal tim daripada hasil individu. Yang keempat, berusaha memahami orang lain dalam tim dan menghargai kontribusi mereka. Contoh indikator perilaku negatif.
Yang pertama, menunjukkan gaya interaksi kompetitif dan berfokus pada keberhasilan individu. Yang kedua, mengkritik perbedaan individu dalam gaya. Yang ketiga, memperlakukan anggota kelompok secara berbeda sesuai dengan statusnya. Yang keempat, secara terbuka, kritis terhadap saran dan tindakan orang lain. Terdapat beberapa jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas iman, yang kedua validitas wajah, yang ketiga validitas konten, yang keempat validitas konstruk. Bab 5. Pengantar. Selama 2 dekade terakhir, psikolog kerja memiliki pengaruh besar pada cara proses seleksi dirancang dan diimplementasikan di banyak organisasi. Meskipun ada berbagai metode seleksi personel yang tersedia untuk digunakan dalam pengaturan organisasi, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua metode sama-sama berguna atau sesuai dalam beberapa proses seleksi. Ikhtisar metode pemilihan personel. Ketika menggunakan prediktor seperti wawancara, tes psikolog atau tes sampel, informasi dari analisis pekerjaan memberikan dasar untuk memutuskan faktor mana yang mungkin penting untuk keberhasilan pekerjaan. Dalam kebanyakan situasi, praktis tidak masuk akal untuk mendasarkan keputusan pemilihan pada penggunaan satu prediktor saja, atau bahkan pada satu jenis prediktor. Salah satu metode seleksi yang berhasil menggunakan banyak prediktor yang berbeda adalah pusat penilaian. Seberapa baik metode seleksi bekerja? Sebelum layak untuk mempertimbangkan seberapa baik metode seleksi bekerja, perlu jelas tentang apa artinya metode seleksi bekerja. Bab sebelumnya memperkenalkan konsep validitas terkait kriteria dan menunjukkan bagaimana hal ini dapat dievaluasi melalui prosedur validasi. Jelas validitas terkait kriteria merupakan persyaratan penting untuk metode pemilihan, tetapi fitur lain juga penting. Tes psikometri. Kolomba menggambarkan tes psikometri sebagai menyediakan sampel standar perilaku yang dapat dijelaskan dengan skala numerik atau sistem kategori. Dengan kata lain, tes psikometri menawarkan penilaian kuantitatif dari beberapa atribut psikologis seperti kemampuan penalaran verbal untuk tujuan seleksi personil. Tes psikometri dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu tes kemampuan kognitif dan yang kedua itu tes kepribadian. Ringkasan, berbagai prosedur pemilihan personel tersedia untuk digunakan dalam pengaturan organisasi. Penelitian selama 3 dekade terakhir telah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang validitas terkait kriteria dan prosedur ini. Beberapa metode seperti tes kemampuan kognitif tampaknya memiliki penerapan yang luas di berbagai situasi. Selain memeriksa validitas prosedur seleksi personel, penelitian juga berkonsentrasi pada dampak prosedur pada kandidat. Satu area yang telah diteliti dengan cukup baik melibatkan pemeriksaan keadilan dan berbagai teknik. Menilai orang di kerja. Menilai orang. Psikolog sosial telah mengidentifikasikan sejumlah bias yang ikut bermain ketika kita menilai orang lain. Mereka termasuk efek keutamaan dan kebaruan, stereotip, bias atribusi, efek seperti saya, dan riwayat kontak. Bagaimana kita dapat meningkatkan proses penilaian? Sementara metode wawancara kerja secara historis menerima hasil buruk, penelitian meta-analitik baru-baru ini menunjukkan bahwa wawancara terstruktur lebih baik dibandingkan dengan metode seleksi lainnya. Standarisasi dan struktur. Semua prosedur penilaian harus terstruktur dengan cara yang memastikan konsistensi antara individu. Misalnya, wawancara harus menanyakan pertanyaan yang sama atau serupa dari semua pelamar dalam wawancara kerja. Poin penting dalam wawancara. Yang pertama ada terkait pekerjaan, berbasis bukti, asesor terlatih. Menilai kinerja. Menilai kinerja. Pertanyaan utama saat menilai kinerja adalah apa yang Anda nilai dan bagaimana mengukurnya. Dikaitkan dengan melakukan analisis pekerjaan, mengembangkan model kompetensi, dan mengidentifikasi indikator perilaku. Poin penting dalam menilai kinerja ada 3, yaitu mengamati perilaku berakaman, dan perilaku penilaian. Sikap dalam pekerjaan. Apa itu sikap? Sikap didefinisikan oleh Secord dan Beckman sebagai keteraturan tertentu dari perasaan, pikiran, dan kecenderungan individu untuk bertindak terhadap beberapa aspek dari lingkungannya. Sikap bersifat evaluatif, yaitu mencerminkan kecenderungan seseorang untuk merasa, berpikir, atau berperilaku secara positif atau negatif terhadap objek sikap. Lalu ada 3 fungsi sikap. Yang pertama, sikap dapat membantu kita memahami lingkungan kita dan bertindak secara efektif dalamnya. Yang kedua, dapat membantu kita untuk mendefinisikan dan bertahan rasa identitas diri kita dan harga diri. Yang ketiga, sikap dapat membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, khususnya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghargai atau menghukum kita. Bagaimana sikap diukur? Ukuran sikap biasa tergantung pada apa yang orang katakan tentang perasaan, keyakinan, dan atau perilaku mereka terhadap objek tertentu yang bersangkutan. Perubahan sikap melalui persuasi. Mengubah sikap adalah bagian penting dari pekerjaan banyak orang. Semisal, staf penjualan mencoba membujuk pelanggan potensial untuk memiliki sikap positif terhadap apapun yang mereka jual.
Faktor yang membuat sikap berubah melalui persuasi. Yang pertama, pembujuk memiliki kredibilitas. Pembujuk itu menarik bagi saya. Melakukan argumen dua sisi. Pembujuk mencoba menakut-nakuti saya. Yang terakhir ada tekanan dari orang lain untuk mengubah pikiran saya. Modifikasi perilaku organisasi. Ada prosedur 5 langkah untuk menggunakan teknik OB-Mood. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku kritis, mengukur perilaku kritis, melakukan analisis fungsional dari perilaku, mengembangkan strategi intervensi, dan melakukan evaluasi. Analisis dan modifikasi pekerjaan perilaku. Pengkondisian dan perilaku terbagi menjadi dua, yaitu klasik dan operan. Klasik adalah fenomena yang sangat luas dan jelas bahwa Pavlov telah menemukan sesuatu yang sangat penting dan umum. Kondisi seperti ini seringkali terlibat erat dalam emosi atau reaksi naluriah kita terhadap berbagai pengalaman. Lalu ada pengkondisian operan. Elemen kunci yang terlibat dalam pengkondisian operan adalah stimulus, respon, dan penguatan atau penghargaan. Lalu ada hierarki penguatan. Hierarki penguatan digunakan untuk mempengaruhi atau menjelaskan perilaku dalam banyak pengaturan. Pertimbangkan, misalkan seorang karyawan senang menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan mengambil istirahat panjang setelah makan siang. Jika penguatan yang diberikan oleh penyelesaian lebih awal lebih jauh dari hierarki daripada istirahat makan siang, karyawan dapat bujuk untuk bekerja melalui periode makan siang untuk imbalan penyelesaian awal. Modifikasi perilaku organisasi. Ada prosedur 5 langkah untuk menggunakan teknik OB-Mood. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku kritis, mengukur perilaku kritis, melakukan analisis fungsional dari perilaku, mengembangkan strategi intervensi, dan melakukan evaluasi. Hukuman sama seperti penguatan yang akan meningkatkan kemungkinan respons. Hukuman, rangsangan yang tidak dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan, akan mengurangi kemungkinan perilaku yang segera mendahuluinya.